Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumidin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah di malam hari ini Allah masih mempertemukan kita dan memberikan hidayahnya kepada kita semua, baik itu hidayah keimanan, keislaman, kesehatan, kemauan dan kemampuan. Dan semoga seluruh potensi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bisa terus kita maksimalkan untuk takarub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahmatullah, pada hari ini kita berada di tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti bertepatan dengan kelahiran Rasulullah SAW. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi umatnya yang diterima oleh Rasulullah SAW dan kita dimasukkan bersama-sama beliau di surganya. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudara sekalian rahmatullah, ini kita sebenarnya mau ngangkat tema terkait dengan maulid, tapi tidak nyambung dengan kemarin. Tapi mau tahu apa nggih? Maulid nggih. Yang pertama kita ingin pahamkan bahwa Muhammad Rasulullah SAW itu adalah tasdiquhu fiha akbar. Artinya kewajiban kita kepada Rasulullah SAW itu adalah kita itu membenarkan apa atau semua apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita itu memang ingin menjadikan Rasulullah sebagai teladan bagi kita, ingin memperingati maulid Rasulullah SAW. Yang pertama apa tadi? Tasdiquhu bima akbar. Kita membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ta'atuhu bima amar. Menaati semua perintahnya. Kemudian yang ketiga adalah ijtinabu manaha anhu, yaitu meninggalkan, menjauhi semua larangannya. Kemudian yang keempat, la na'budullaha illa bima syara'a, tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Jadi bapak-bapak, kalau kita ingin memperingati Rasulullah SAW dan kita paham akan Rasulullah SAW, berarti sekali lagi yang pertama tadi apa? Harus membenarkan semua apa yang dikabarkan. Jangan sampai kemudian kita menolak bagaimana kabar-kabar yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sudah mengabarkan semuanya, baik itu kehidupan sebelum terjadi dunia ini sampai nanti kita setelah meninggalkan dunia. Allah dawuh misalnya di dalam surat Az-Zumar ayat ke-33, waladzi jaa bisidqi wasaddaqa bi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang membawa kebenaran atau Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin dianggap menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti kita harus membenarkan semua apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dikabarin apa nggih? Orang yang masuk surga itu seperti ini, orang yang masuk neraka seperti ini, kita harus percaya. Jadi kalau kita ingin masuk surga bersama Rasulullah SAW, ya harus mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan membuat aturan yang lain. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu Allah, kemudian kewajiban kita kepada Rasulullah SAW itu apa? Kewajiban kita kepada Rasulullah SAW apa? Yang pertama adalah al-imanu bihi, yaitu mengimaninya. Jadi kewajiban kita pada Rasulullah SAW, Muhammad itu adalah mengimani beliau. Allah dawuh di dalam surat As-Saff ayat ke-10, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hei orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Kira-kira kersa napa mboten ditunjuk nih napa niku supaya nanti kita terbebas dari azab yang pedih. Nah, suka kan? Ini sebuah pertanyaan yang perlu dijawab. Caranya bagaimana? Tu'minuna billahi wa rasulihi, yaitu kita mengimani Allah dan mengimani Rasul.
Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau kita sudah yakin pada Allah Subhanahu wa taala, mengimani Rasulullah SAW, ya kita harus memperjuangkan dengan mengeluarkan berbagai macam potensi yang kita miliki, yaitu potensi harta dan potensi diri kita. Termasuk sholat ngeten iki nggih. Awal dhewe ya kudu tenanan, lek mboten tenanan ngeten iki godaane kan kathah. Kira-kira jenengan lek mboten teng mriki ngono dalem napa biasane ya ngeten iki. Artinya butuh tenanan, mboten tenanan ndeng mriki. Dan juga perlu dana, buktine niku ada kopi, ada jajan, ada yang lain-lain. Dan semoga nanti Bapak-Bapak bahwa semua yang kita miliki sebenarnya adalah milik Allah dan harus kita kembalikan kepada Allah. Jadi semua potensi yang dimiliki, yang kita miliki harus kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sungguh-sungguh melaksanakan semua apa yang diperintahkannya dan meninggalkan semua apa yang dilarang. Dan tidak bisa nanti kalau kita tidak sungguh-sungguh. Tidak, istilahnya di sini dengan jihad, dengan kesungguhan. Mereka ini godaan ini kata napa nggih godaane? Kira-kira jenengan mboten teng mriki ngono, kegiatane kan mboten jelas nggih napa ngono. Paling nggih ngimami keluarga nonton TV maksudnya ngono. Ora kok ngimami salat lho. Iya. Kadang-kadang ngeten iki mesti takok terus emang apa li? Sing anake rasa ora anu nggih teng mriki. Sik terus nih acarane kala wau. Kemudian yang kedua, kewajiban kita apa kepada Rasulullah SAW? Yaitu mahabbatuhu. Mencintainya, mencintai Rasulullah SAW. Jadi nonsen kalau kita itu ingin bersama Rasul, kemudian kita tidak cinta pada Rasul. Nah, tanda orang cinta itu apa? Kemarin saya sampaikan salah satu tanda cinta itu ada kasratu dzikr. Sering menyebut. Nah, jenengan lu cinta misalnya jenengan cinta sama mobilnya. Neng ngendi-ngendi kan ngomongnya mobilnya ngoten nggih. Sing di manuk ya dolanan mak sing bapak-bapak pensiunan biasanya kan senangane ngiu manuk. Neng ngendi dia cerita manuke mawon nggih. Maksudnya manuk mboten manuk. Demikian juga kalau kita itu memang cinta kepada Rasulullah SAW, mesti nanti sering menyebut Rasulullah SAW. Apalagi ini di hari kelahiran beliau. Di sini diadakan sholawatan toh, baca sholawat. Nah itu mereka tanda cinta. Jadi cinta tapi tidak tahu disebut itu ya nonsen, boten wonten. Mesti sering nyebut. Jenengan lah cinta karo istrine ning ngendi critakne mawon jaman sik enom kan wonten nggih cerita karo sapa ngomongne bojone. Cinta karo anake mang anak, cinta karo putune ning ngendi-ngendi ngomongne putune ngoten nggih. Nah, jangan sampai nanti kecintaan kepada apapun, pada siapapun itu mengalahkan kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Jadi yang banyak disebut harus Rasulullah SAW. Dengan penyebutan yang sudah kita pahami dan sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atau paling pendek nanti ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dan seterusnya yang lebih panjang. Terserah jenengan nanti, pokoknya nanti sering menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang menyebut kalimat Muhammad, maksudnya Nabi Rasulullah SAW, kemudian kita tidak jawab, bakhil. Kita masuk golongan orang-orang yang bakhil. Nah, semoga nanti di sini setelah ini nanti lebih bersemangat lagi untuk terus menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, asma Rasulullah SAW sebagai bukti bahwa kita itu cinta kepada Rasulullah SAW. Lawak dhewe mungkin sering nyebut wonten mriku ya goleki niku kepenak. Wong awake dhewe niku lek mboten percaya. Napa niku kan ada kisah ya. Kisahnya napa niku burung yang sudah dilatih untuk menyebut kalimat la ilaha illallah nggih. La ilaha illallah kan ya pinter anak. Akhirnya ya sering disebut apa niku burung biu ngoten niku. Tapi akhir kematiannya nggih mboten saged lho menyebut la ilaha illallah. Mungkin sing metu ya apa? Kek ngoten nggih. Artinya itu saja seperti itu, apalagi kita. Nanti kalau kita tidak bisa
tidak sering menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sulit untuk mengucapkan dua kalimat itu. Paham ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Kewajiban kita pada Rasulullah SAW adalah takzimuhu, mengagungkannya. Nah, pengagungan ini jangan terbatas pada pengagungan yang apa niku hanya dengan kata-kata. Pengagungan dalam sisi praktek kehidupan sehari-hari. Beliau harus kita jadikan satu-satunya teladan, satu-satunya contoh yang harus kita kedepankan di dalam hal apa saja. Karena banyak di antara kita itu, coba kita lihat anak muda itu caranya cinta kepada Rasul, tapi praktek pacaane ora kaya Rasul. Sing rambut di apa? Dijegrikne sing kene di Jadi kita mengagungkan beliau dari sisi apa saja. Bapak Ibu Allah, kalau misalnya ada pertanyaan siapa orang yang paling agung, ya kita harus berani menyatakan bahwa yang paling agung adalah Muhammad Rasulullah SAW. Siapa panuti? Jangan sampai kita menyebut yang lain, karena ada sebagian kemarin ada muncul agama baru yang lari kembali, itu siapa itu? Enggak paham rasa retan, no? Kemudian yang keempat, kewajiban kepada Rasulullah SAW adalah nusratuhu wa takdziruhu, yaitu menolong dan membelanya. Nah, salah satu cara untuk membelanya, salah satunya adalah kita melakukan sholat jamaah dengan, atau sholat 5 waktu dengan tertib waktu. Katanya kita menolong agama Allah, ternyata kita sholat saja tidak, kan ya masalah. Kita menjadi umat Muhammad, menjadi orang Islam, tapi meninggalkan berbagai macam perintahnya, itu juga masalah. Kalau Allah misalnya dawuh bahwa intang surullah yang surkum, kalau kita nanti menolong agama Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara menolongnya apa? Cara menolongnya ya kita itu menjalankan perintah-perintah Rasulullah SAW dan menjauhi larang-larang itu sebagai bukti bahwa kita itu menolongnya. Kemudian kalau ada orang yang mungkin ingin menghancurkannya, ingin memecah belah, ya kita harus berada di depan untuk membelanya. Nah, dalam kondisi-kondisi macam ini ada kemungkinan kita itu nanti mendapatkan banyak tantangan dari luar. Apalagi kalau kita melihat di media-media kan luar biasa. Tapi kita tidak merasa sudah digiring jauh. Oke, di media-media itu. Di televisi itu kan ya di sini sinetron. Sinetron bar ngono pacaran. Bar pacaran ngono belut. Pacaran kan ya oleh baru pacaran. Sama sing ora mulai. Wong jenengan ora mulai. Jadi pacaran itu boleh Bapak Ibu Allah. Ini catatannya ada 4. 1, ditemani mahram. 2, menundukkan pandangan. 3, tidak boleh mendekati zina, la taqrabu zina, kan tidak boleh mendekati zina. Yang 4, tidak boleh menyendiri, kan ngoten nggih. Saged mboten? Ya itu berarti udah pacaran Pak, ini berarti ya terserah jenengan oleh ngatek nih ngoten nggih. Yang penting syaratnya dipenuhi ngoten. Bapak Ibu Allah, apa tadi yang keempat? Nusratuhu wa takziruhu, menolong dan membela beliau. Kemudian yang kelima, tugas kita kepada Rasulullah SAW atau kewajiban kita kepada Muhammad Rasulullah SAW adalah mahabbatu man habahu, yaitu mencintai orang-orang yang mencintainya. Jadi bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, orang-orang yang memiliki keagamaan bagus, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan baik, ya kita harus mencintai. Jangan sampai nanti kemudian kita membenci orang-orang yang memang cinta kepada beliau. Karena di antara kita banyak ternyata orang-orang itu yang membenci orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Enak mboten mriki? Iya betul, nonton insyaallah nonton mriki ya. Baik-baik semua kan. Ane mau sholat tertib,
dilolokne. Nek wong ngaji dimasalahne. Nek wong selawatan jadi geger ngoten nggih. Alah dan seterusnya. Lek tak sebutne akeh kok. Ngoten. Kemudian yang keberapa? Yang keenam ada ihya'u sunatihi, yaitu menghidupkan sunah-sunahnya. Kalau di sini misalnya Bapak Ibu kan disediakan makanan kan di situ. Sunah makan itu dengan tangan kanan. Karena setan makan dengan tangan kiri. Diawali dengan basmalah. Jadi kalau jenengan itu makan tanpa basmalah, kemudian makan dengan tangan kiri, itu berarti jenengan itu ikut ndulangi setan. Pak tapi iki anu Pak, sing sitok sing tengen kan nyekel sendok. Masa awake dhewe kan mangan napa niku mam lawe karo tangan tengen kok ndak iso. Ya kan gak kudu iso ya gantian ngoten nggih. Tas nyendok terus kemudian sedekane kemudian makan lauknya. Jangan sampai kanan kiri ngoten nggih. Wonten mriki napa wonten ngoten niku? Kalau ngaku endangan. Mantap. Itu sunah-sunah yang sepele saja. Kemudian sunah masuk WC, keluar WC. Masuk WC itu kaki kanan atau kaki kiri? Kaki kiri, keluar kaki kanan. Jadi kan prakteknya piye? Praktek perhatian. Anu ini keluar masjid. Masuk masjid kaki, keluar kaki. Diperhatikan ngoten niku. Alhamdulillah. Tidur, sunahnya piye? Hah? Tidur itu sunahnya wudhu dulu. Anu ngoten nggih. Kemudian baca ayat kursi. Bisa diawali Al-Fatihah, ayat kursi, qul huwallahu kulnas. Kemudian tiupkan ke tangan, usapkan ke seluruh tubuh. Dari Rasulullah SAW, barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur maka akan diselamatkan sampai bangun. Tapi jenengan kelindaran apa ngoten niku? Ala wong ngantuk Pak, kadang-kadang dengar TV langsung bablas ngono. Ngono lek ngipi elek ngono diseneni aku kok ngipi elek reno-reno. Lah ya tuh ndak ngawali karo sunah. Ini bapak-bapak yang punya suami, punya istri, sing urung kesane nggih. Kan ada sunahnya hubungan suami istri. Atau kalau dulu kita masih mau kemanten itu sesungguhnya setelah kita terjadi akad nikah itu, kalian kita anjurkan untuk sholat 2 rakaat. Sunahnya kan ngoten nggih. Kemudian setelah sholat 2 rakaat, kemudian memegang ubun istri itu dengan membaca doa. Bukan jenengan lagi maca napa napa. Allahumma inna nas'aluka. Ayo itu kalau itu kan kalau mau hubungan. Ya Allah, intinya ya Allah berilah kami namanya keselamatan atau kebaikan dari kebaikan yang ada dalam diri istri saya. Wa na'udzubika min syarri wa syarriha, dan lindungilah saya dari kejahatan yang ada di dalam kejahatan istri saya. Setelah itu memegang hubungannya kemudian selesai, kemudian mau hubungan suami istri baca doa tadi. Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma rusak tanah. Baru terserah Anda, ngoten nggih. Akhirnya kok jenengan ngoten mboten? Alah bapak selali ra betah. Ngono lho. Makanya dari Rasulullah SAW, barang siapa nanti membaca doa itu kemudian dikaruniai anak, maka anak itu tidak tergoda setan selama-lamanya. Kalau awak dhewe putra rada rewel paling dhisik ya sering kelindran paling. Nah, ngoten lah kira-kira. Kelindran. Artinya ini sunah-sunah dari Rasulullah SAW yang patut kita lakukan, ngoten nggih. Karena kita itu menjadi dan sunah-sunah dalam masih banyak sesungguhnya nggih. Nah, tersisa hanya dikaji. Kalau ingin ngaji nanti di Samail Nabi itu ada nanti dikaji terkait dengan napa niku hal-hal yang perlu dilakukan, sunah-sunah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh adalah ikhtarus sholawati, memperbanyak sholawat, memperbanyak doa, memperbanyak pujian pada Rasulullah SAW. Insya Allah waktu memiliki diperbanyak toh. Nah, semoga nanti berkelanjutan, gitu. Sholawat itu harus sering diucapkan. Nah, kemudian yang ke berapa berarti? Atau kalau ingin dalilnya nanti bisa dilihat di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56 tadi.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi jelas. Bentar ya. Dua saja, nanti dua lagi. Pasti sedilut men batin ini monster. Kalau kemudian yang keberapa berarti? Yang kedelapan adalah itba'u manhaji, yaitu mengikuti manhajnya, mengikuti syariatnya, mengikuti aturannya. Tentu Rasulullah SAW itu sudah punya mengatur kita ya. Kemarin dulu pernah kita sampaikan bahwa Allah ciptakan kita untuk dibahagiakan dengan cara ibadah. Nah ibadah itu mesti nanti akhirnya Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman bagi kita dan menurunkan Rasul untuk memberikan contoh bagi kita. Nah contoh-contoh dari Rasulullah SAW dan aturan-aturan dari Allah itu adalah jalan untuk menuju surganya. Jadi kalau kita ingin menuju sana mesti harus lewat jalan petunjuk Allah dan aturan dari Rasulullah SAW. Tidak bisa dengan jalan lain. Mungkin agama lain punya cara, punya metode sendiri. Nantinya bisa masuk surga, tapi surganya dia, bukan surganya yang dimaksud oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kira-kira pengin mlebu surganya Allah atau surga yang lain tadi nyemanggake jenengan kan ngoten nggih. Jadi kalau kita ingin masuk surga Allah ya kita harus itba'u manhaji, mengikuti manhajnya, mengikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ke berapa? 9 adalah warasatul risalati, memarisi risalahnya, artinya melanjutkan yang dirisalahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tugas kita itu bukan hanya kalau kita sekarang ngaji semacam ini, kesalahan yang mendapatkan tidak berhenti pada jenengan. Setelah itu harus diteruskan. Jadi lain jenengan sing paham nanti memahamkan orang lain. Maka sampai Rasulullah SAW dawuh balighu ani walau ayat, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Jenengan mau misalnya ngerti, mau aku ngaji bahwa setan itu makan tangan kiri, kita disunahkan untuk makan tangan kanan. Jadi sampaikan saja makan tangan kanan, setan makan dengan kiri. Kalau kamu jangan makan dengan tangan kiri, berarti jenengan sama dengan setan. Nonton mawon, betul nonton satu saja kan. Sing dielingi wis siji kuwi. Tapi jenengan sing dielingi akeh napa di mau. Bareng ngeten ya kelingo katawe bareng niki duka mongke kelingan kathah napa mboten. Kadang-kadang bareng saking mriki pun lali. Leres nggih? Lek mboten percaya kula tes sing kula sampaikan di pekan-pekan yang lalu lek jenengan lali kabeh. Tapi alhamdulillah lali kula lek mboten lali lho mboten ngaji wonten mriki jenengan ndak ngrungokne walah dening wis kok jenengan sampai Pak Bati kan mboten. Mergane jenengan supaya akhirnya kula nggih enjoy mawon. Ngoten nggih. Bapak Ibu kula ngoten sementara sing saged kawula aturaken. Ngapunten wonten lepatipun, mungkin ada yang mau diskusikan monggo sebelum kita akhiri. Mboten ngapunten wonten lepatipun kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.